Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game dalam video rangkuman berita game dan e-sport paling populer pekan ini. Tapi sebelum kita mulai, subscribe dulu channel YouTube Kotak Game dan nyalain lonceng notifikasi supaya kamu makin mantap. Kita masuk ke berita yang pertama. Starlink, perusahaan jasa penyedia layanan internet milik Elon Musk, sedang mempersiapkan layanan baru yaitu Direct to Cell di Indonesia, di mana smartphone bahkan bisa langsung tersambung ke satelit tanpa bantuan menara BTS. Tapi operator seluler Indonesia berpendapat bahwa layanan ini tidak adil bagi mereka di bidang industri telekomunikasi dan meminta pemerintah untuk menerapkan aturan agar persaingan antar industri telekomunikasi bisa berkompetisi baik dan adil. Bapak Luhut Binsar Panjaitan memberikan tanggapan tentang hal ini. Katanya, Starlink bisa memberikan servis yang bagus dan menguntungkan rakyat banyak. Berita kedua, penampilan ciamik ditujukan kedua tim yang berlaga di semifinal upper bracket MPL Indonesia Season 13, yaitu Fnatic Onyx melawan Geek Fam. 5 game terjadi pada pertandingan kali ini. Namun, Onyx berhasil menang pada game 5 setelah tertinggal 2-1 terlebih dahulu dan memastikan mereka berada di final upper bracket menunggu pemenang antara EVOS Glory melawan Bigetron Alpha. Berita ketiga, perjalanan EVOS Glory di MPL Indonesia Season 13 kembali membara setelah mereka berhasil mengalahkan Bigetron Alpha dengan skor 3-1. Permainan dari Bigetron Alpha sendiri tidak kalah baik, namun EVOS Glory lebih siap menghadapi pertandingan ini dan membuat mereka kembali memenangkan pertandingan di playoffs. Berita keempat, pada pameran Computex 2024 ini, Master dikasih kesempatan nih buat hands-on seri terbaru dari handheld gamingnya Asus, yaitu ROG Ally X. Yang baru dan beda dari seri sebelumnya yaitu warnanya hitam. Terus udah pakai SSD NVMe 2280, jadi udah SSD yang panjang dan juga storage-nya juga udah 1 TB. Selain itu juga RAM LPDDR5 7500 MHz 24 GB. Baterai 2 kali lipat lebih gede dan port SG Mobile yang diganti jadi port Type-C Thunderbolt. Tapi untuk chipsetnya masih sama seperti seri sebelumnya, yaitu pakai AMD Ryzen Z1 Extreme. Siapa nih yang bakal langsung beli ROG Ally X ketika rilis di Indonesia? Tulis di kolom komentar, tunjukkan kesultanan kalian. Berita kelima, bukan sekedar April Mop, Asus beneran bikin ROG Mjolnir dan dipamerin di Computex 2024. ROG Mjolnir ini adalah portable gaming UPS yang bisa dipakai buat main game dan aktivitas lainnya di luar ruangan karena sudah dilengkapi sama baterai sebesar 768 Wh. Desainnya memang mirip banget sama palu Mjolnir merek Thor ya, lengkap sama gagangnya. Tapi kalau kita coba angkat, gagangnya ternyata cuma senter. Lepas guys. Berita keenam, EA mengumumkan rencana mereka untuk mengadakan event yang akan berlangsung selama 4 minggu dan memberikan 8 hadiah gratis dengan hadiah baru yang tersedia setiap minggu. Untuk mendapatkan semua hadiah, pemain harus membuka game setidaknya pada 8 hari yang berbeda selama periode event. Namun, para player tidak puas dengan event ini karena mereka menganggap EA terus-terusan memeras The Sims 4 dengan update yang sebenarnya nggak perlu. Nah, mereka saat ini lebih menginginkan Project Rene atau yang bisa disebut The Sims 5 untuk bisa segera dirilis. Apakah kalian menantikan The Sims 5? Yang menantikan tulis di kolom komentar ya. Kenapa kalian menantikannya? Berita ketujuh alias yang terakhir, dalam sebuah langkah berani untuk memantapkan dirinya di garis depan industri game global, Dubai telah meluncurkan Dubai Gaming Visa sebagai bagian dari program Dubai yang komprehensif untuk Gaming 2033 atau DPG 2033. Inisiasi inovatif ini bertujuan untuk menarik talenta-talenta terbaik di industri game, mendorong keahlian lokal dan menciptakan ekosistem game yang dinamis di kota ini. Oke, itulah beberapa berita paling ramai di Kotak Game. Berita menarik lainnya bisa kamu temukan di website dan medsos Kotak Game ya. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan subscribe. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.